Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan melanjutkan dari part yang pertama tentang pembahasan religi orang kudus. Part yang kedua kita akan membagi dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, bagian tubuh mana dari orang kudus yang dapat dipakai sebagai religi? Apakah orang awam itu boleh menyimpan religi kelas 1 di dalam rumahnya? Dan bagaimana gereja itu mengenali keautentikan suatu religi yang sudah sangat tua dan berasal dari masa awal kekristenan. Oke, kita akan mulai, teman-teman terkasih. Bagian tubuh mana dari orang kudus yang dapat dipakai sebagai religi? Nah, jawabannya adalah semua bagian tubuh orang kudus adalah kudus dan karenanya dapat dipakai dan disimpan dalam relikuari. Setiap tulang pun boleh atau bagian lain yang masih dapat diambil dari jasadnya. Apakah itu daging, apakah itu rambut, darah, lidah, bahkan kadang-kadang mereka juga diawetkan dengan seluruh peti atau makamnya. Maka ketika seseorang dinyatakan kudus secara resmi oleh gereja, bukan yang lainnya, seseorang dinyatakan kudus secara resmi oleh gereja sebelum upacara kanonisasi, ada ritual di mana makam orang tersebut digali dan sisa-sisa jasad atau religinya diambil dan dipindahkan ke dalam sebuah gereja atau kapel atau tempat suci lainnya. Dan dengan kanonisasi orang kudus tersebut, religinya juga menerima pengakuan sebagai religi kudus. Nah, kita mengetahui banyak gereja-gereja yang di dalamnya terdapat religi orang kudus pelindung gereja tersebut. Terjawab untuk bagian pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah awam diperbolehkan untuk menyimpan religi kelas 1 di rumahnya? Nah, teman-teman, religi sangatlah berharga. Kita tidak memandangnya sebagai seonggok benda yang dulu pernah hidup namun sekarang sudah mati. Maka mengenai religi kelas 1, yaitu bagian tubuh orang kudus, kita memandangnya sebagai tubuh yang sedang menantikan kebangkitan. Yaitu ketika jiwa orang kudus tersebut dipersatukan dengan raganya yang masih tersisa. Nah, karena itulah kita memperlakukan religi dengan sangat istimewa. Idealnya, religi yang berupa potongan tubuh seseorang kudus harus disimpan di gereja atau kapel supaya kepadanya dapat diberikan penghormatan publik. Penghormatan terbesar yang dapat kita berikan adalah dengan menempatkan religi pada altar gereja yang dipakai untuk merayakan misa kudus. Dan tindakan ini sudah dilakukan ternyata sejak abad awal gereja, di mana makam para martir itu dihormati dan dipergunakan sebagai altar. Jika tidak diletakkan pada altar, maka religi seharusnya diletakkan pada tempat yang sesuai agar dapat dihormati umat. Sehingga orang juga bisa mendapatkan pengalaman iman yang lebih mendalam dan keintiman dengan orang kudus tersebut dan mendapat pertolongan dengan perantaranya. Nah, pada dasarnya gereja tidak melarang orang awam untuk boleh memiliki atau menyimpan religi di rumah. Namun dengan banyaknya temuan adanya penyalahgunaan, kini gereja tidak lagi menyalurkan religi kelas 1 kepada individual, tidak juga kepada klerus. Penyalahgunaan yang pernah ditemukan misalnya tidak diberi penghormatan yang layak, kecerobohan dan kelalaian dalam perawatannya, bahkan membuang, dan yang lebih parah lagi bahkan menjualnya. Maka kecerobohan macam ini kadang bukan dilakukan oleh mereka kepada siapa gereja telah memberikan religi itu, tetapi ketika orang yang diberi kepercayaan itu meninggal dan religi diteruskan kepada ahli waris, sering kali itulah saatnya saat religi menjadi rentan untuk disalahgunakan. Itu sebab utamanya maka gereja kini
hanya memberikan relikwi yang sangat berharga ke gereja, kapel, atau tempat suci lainnya. Semoga membantu. Yang ketiga, lalu Romo, bagaimana gereja mengenali keautentikan suatu relikwi, terutama yang sudah sangat tua dan juga berasal dari masa awal kekristenan. Nah, teman-teman, keautentikan adalah sangat penting untuk para kudus yang sudah lama atau kuno. Menentukan identitasnya sebenarnya lebih mudah dari yang kita kira. Nah, bagaimana? Karena sejak dari awal masa gereja ada tradisi yang kuat untuk membangun bangunan gereja di atas makam orang kudus. Itu juga sebabnya Basilika Santo Petrus dibangun di atas makam Santo Petrus, dan juga sama halnya dengan Basilika Santo Paulus yang dibangun dengan makam Santo itu berada tepat di bawah altarnya. Nah, maka penemuan modern telah memastikan hal ini, meyakinkan kita apa yang telah kita percayai secara tradisi. Teman-teman, itulah yang bisa saya bagikan mengenai religi orang kudus. Semoga tidak membingungkan Anda. Semoga dua part ini, satu terdahulu dan sekarang, part yang kedua, membantu Anda untuk pada akhirnya bisa lebih menghargai dan juga memahami tentang religi orang kudus menurut ajaran gereja Katolik. Kita ketemu lagi dalam Kita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.